Shalom, selamat datang kembali di channel JC Kok. Teman-teman, judul video kita hari ini, pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati harus memenuhi 6 unsur yang akan dijelaskan dalam video ini. Unsur yang pertama adalah kita harus menyadari dosa. Mustahil ada pertobatan tanpa kesadaran terhadap adanya dosa. Sebelum seseorang menghampiri Tuhan untuk memohon pengampunan, maka orang tersebut terlebih dahulu harus menyadari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dalam Alkitab, anak bungsu yang tidak tahu diri juga mengawali proses pertobatannya dengan ia menyadari bahwa ia sudah melakukan dosa. Unsur yang kedua, hati terasa hancur. Kesadaran akan dosa harus diikuti dengan hati yang hancur. Teman-teman bisa baca di Sakaria 12 ayat 10 dan Mazmur 51 ayat yang ke-19. Artinya, dosa bukanlah sesuatu yang kita anggap sepele, tapi benar-benar merupakan sebuah kegagalan yang memedihkan. Hal inilah yang seharusnya kita rasakan jika ingin mengalami pertobatan yang sejati. Banyak orang Kristen bertobat, namun kemudian kumat lagi karena mereka sesungguhnya cuma sadar telah berbuat dosa. Namun kesadaran itu tidak diikuti dengan rasa penyesalan yang dalam karena telah berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, mengakui dosa. Kepedihan itu tidak boleh dipendam saja, namun harus dikeluarkan. Pintu keluarnya adalah melalui lidah, yakni dengan mengakui dosa. Bangsa Israel melakukan hal yang sama. Dalam Nehemia 9 ayat 1 dan 2, pada tanggal 24 bulan itu juga, rakyat Israel berkumpul. Mereka berpuasa untuk menunjukkan penyesalan dosa-dosa mereka. Mereka memisahkan diri dari semua orang asing. Sebagai tanda bersedih, mereka memakai kain karung dan menaburi kepala dengan tanah. Kemudian mereka berdiri dan mengakui segala dosa mereka dan dosa leluhur mereka. Kemudian yang keempat, malu karena dosa. Pertobatan juga seharusnya diliputi oleh rasa malu. Anak bungsu yang meninggalkan rumah dan kemudian berbuat dosa itu juga merasakan hal yang sama. Karena begitu banyak pelanggaran yang telah dibuatnya, ia merasa tidak layak disebut sebagai anak lagi. Bisa dibaca di Lukas 15 ayat 21. Teman-teman, malukah kita karena telah berbuat dosa? Atau selama ini kita biasa-biasa saja? Tidak ada dosa yang dapat dibanggakan. Kemudian yang kelima, membenci dosa. Seorang yang benar-benar bertobat adalah seorang pembenci dosa. Ia sama sekali tidak berkompromi dengan dosa dan segala sesuatu yang mungkin memicu terjadinya dosa. Ia tidak mau dekat-dekat dengan dosa karena ia merasa jijik. Yehezkiel 36 ayat 31 berkata, "Kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan tindakanmu yang tidak pantas itu. Lalu kamu menjadi muak dengan dirimu sendiri karena dosa-dosa dan kekejianmu itu." Kemudian yang keenam, berbalik dari dosa. Berbalik dari dosa berarti meninggalkan dosa. Ada action di dalamnya. Matanya menjauhi pandangan-pandangan yang tidak kudus. Telinga menjauh dari segala macam gosip dan fitnah. Lidah harus menjauh dari segala macam perkataan kotor dan tidak membangun. Tangannya menjauhi segala perbuatan dosa dan sebagainya. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan hidup dalam gelap menuju hidup dalam terang. Amsal 28 ayat 13 dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari berkata, "Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan." Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kiranya renungan ini boleh memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.